Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Ajeng Nugrahaning Dewanti, STM TMSC, dan Bapak Rahmat Aris Pratomo, STM SC, dan Ibu Dwi Sani Pratiwi, ASTA STM, STMT, dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3A akan mempresentasikan hasil tugas besar kami untuk mata kuliah prolokasi dan struktur ruang, yang kami beri judul Analisis Kesesuaian Pemilihan Lokasi Perdagangan Jasa pada Kawasan Pasar Impres Kelurahan Margasari. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Astri Lestari dengan NIM 0809, kemudian ada Hezron Ruli dengan NIM 0833, kemudian Jenika Casey dengan NIM 0837, kemudian Jordi Ventianus dengan NIM 0839, dan saya sendiri Riftal Kintia dengan NIM 0849. Adapun outline pembahasan yang akan kami bahas, pertama ada pendahuluan, kemudian gambaran umum, selanjutnya analisis, dan yang terakhir penutup. Untuk pembahasan yang pertama mengenai pendahuluan akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, masuk dalam bagian pendahuluan latar belakang, menurut Suatmaja, menjelaskan bahwa lokasi suatu benda dalam ruang dapat menjelaskan dan dapat memberikan kejelasan pada benda atau gejala geografi yang bersangkutan secara lebih jauh lagi. Suatu gejala akan sangat strategis dan mempunyai nilai guna yang tinggi jika terletak pada lokasi yang menguntungkan. Faktor penting dalam pengembangan suatu usaha adalah letak lokasi terhadap daerah perkotaan, cara pencapaian, dan waktu tempuh. Salah satu perkembangan ekonomi di Indonesia yaitu retail atau perdagangan jasa seperti pasar modern dan pasar tradisional. Kelurahan Margasari memiliki luas sekitar 0,66 km persegi dengan penduduk sebesar 17,46 jiwa per kilometer persegi. Kelurahan Margasari sendiri terkenal dengan kegiatan perdagangan jasanya, mengingat juga terdapat 2 pasar induk di daerah ini pada kelurahan ini, yang dimana hal ini sesuai dengan tata ruang wilayah Kota Balikpapan tahun 2012 hingga 2032 pada pasal 54 ayat 4. Lalu apa saja rumusan masalah dari kelompok kami? Yang pertama adalah apa saja faktor prioritas dalam pemilihan lokasi retail atau perdagangan jasa wilayah studi. Lalu yang kedua, bagaimana kesesuaian kriteria dalam penentuan lokasi retail atau perdagangan jasa pada wilayah studi. Lalu adapun tujuan dari kelompok kami yang pertama adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan lokasi berdasarkan kesesuaian antara faktor lokasi dengan pemilihan lokasi ruang tertentu pada kawasan perdagangan jasa di Kelurahan Margasari. Lalu yang kedua adalah mengidentifikasi dan membuat pengskalaan dalam seberapa besar kesesuaian antara faktor lokasi dengan pemilihan lokasi kawasan perdagangan jasa di Kelurahan Margasari. Lalu yang ketiga adalah mengidentifikasi kesesuaian hasil analisis dengan teori mengenai lokasi ruang pada kawasan perdagangan jasa di Kelurahan Margasari. Adapun ruang lingkup dalam laporan ini adalah kawasan perdagangan jasa yaitu pasar kebun sayur di Kelurahan Margasari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan. Yang di mana sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Baru Ilir, sebelah timur berbatasan dengan Karangjati, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Baru Tengah, dan sebelah selatan berbatasan dengan buffer zone Pertamina. Berikut merupakan peta administrasi Kelurahan Margasari. Baik, selanjutnya ada gambaran umum. Adapun profil perdagangan jasa, di mana pada Kelurahan Margasari, sektor perdagangan terbagi menjadi beberapa jenis. Terdapat 5 buah toko pada jenis pertokoan, kemudian terdapat minimarket sejumlah 6 buah, terdapat 142 warung kelontongan, dan terdapat juga 1 jenis restoran, kemudian terdapat 1 kedai makanan dan juga 1 hotel, di mana terdapat 2 pasar induk di Kelurahan Margasari. Selanjutnya ada aksesibilitas, yang dimana pertama kondisi jaringan jalan. Jaringan jalan di Pasar Impres terdapat 1 jenis jalan, yaitu jalan kolektor sekunder. Yang kedua, dekat dengan permukiman. Lokasi studi berada dekat dengan permukiman karena lokasinya yang terletak pada jaringan jalan kolektor, sehingga memudahkan masyarakat serta meminimalisir biaya untuk transportasi konsumen. Yang ketiga, terjangkau transportasi umum.
karena letak lokasi pasar impres berada di pinggir jalan sehingga memudahkan akses berbagai jenis moda transportasi darat seperti motor, mobil menuju lokasi perdagangan dan jasa. Selain itu juga terdapat salah satu angkutan umum di mana telah dilengkapi trayek angkot 1 dan 5. Yang keempat, jarak atas sumber baku produksi. Kawasan perdagangan dan jasa di pasar impres ini terletak pada jalan kolektor sekunder, sehingga memudahkan saat proses pendistribusian bahan baku atau sumber baku produksi. Berikut adalah kondisi existing pasar impres kebun sayur. Selanjutnya demografi. Jumlah penduduk pada tahun 2020 BPS mencatat pada kelurahan ini memiliki jumlah RT yakni 32 RT serta jumlah penduduknya sekitar 11.968 jiwa, di mana angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan jumlah penduduk sebanyak 11.251 jiwa. Kepadatan penduduk, kawasan perdagangan dan jasa pasar impres ini terletak pada Kelurahan Margasari yang memiliki luas wilayah sebesar 0,66 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 11.968 jiwa, sehingga didapatkan kepadatan penduduknya sebesar 17.046,97 jiwa per kilometer persegi. Masuk ke kebijakan daerah, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70 /MDAK/per/12/13 tentang pedoman penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Pada ayat 2, pemerintah daerah setempat dalam menetapkan jumlah serta jarak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengenai pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern harus mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data sensus BPS tahun terakhir. Yang kedua, potensi ekonomi daerah setempat. Yang ketiga, aksesibilitas wilayah. Yang keempat, dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur. Yang kelima, tidak mematikan usaha toko acara tradisional di sekitarnya. Yang keenam, pola kehidupan masyarakat setempat. Yang ketujuh, jam kerja toko modern yang sinergi. Yang terakhir, perkembangan pemukiman baru. Masuk ke aspek sosial, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh laki-laki dengan total 6.120 dan jumlah perempuan 5.848 dengan total semuanya adalah 11.968 jiwa. Masuk ke jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan. Berdasarkan tabel pada jumlah penduduk terbanyak yang sedang menempuh pendidikan di Kelurahan Margasari yaitu pada jenjang SLTA atau sederajat sebanyak 2.694 jiwa dan jumlah yang paling sedikit pada jenjang strata 3 berjumlah 1 jiwa. Next. Masuk ke jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian. Berdasarkan tabel pada Kelurahan Margasari, mata pencaharian yang mendominasi yaitu karyawan swasta, pedagang, dan wira swasta. Next. Selanjutnya masuk pada bagian analisis. Analisis deskriptif. Berdasarkan data yang didapatkan, diketahui faktor prioritas dalam penentuan lokasi studi adalah aksesibilitas. Untuk mengakses wilayah kawasan ini, dapat melalui beberapa jalan dengan jalan utama yaitu Ledjen Suprapto yang memiliki lebar jalan 10,3 meter dengan perkerasan aspal dan dalam kondisi baik dan terawat. Serta diketahui kawasan ini cukup mudah untuk dijangkau oleh masyarakat. Oleh karena itu, aksesibilitas di kawasan ini sesuai dengan standar nasional yang berlaku. Lalu masuk pada analisis AHP, hasil analisis responden masyarakat pengelola pasar. Dari gambar di atas diketahui nilai verifikasi hasil wawancara masyarakat pengelola pasar Kota Balikpapan sebesar 0,02 sehingga merupakan data yang valid. Sedangkan faktor prioritas dalam penentuan lokasi perdagangan jasa adalah aksesibilitas yang mencapai 0,289 atau 28,9%. Masih dalam analisis AHP, hasil analisis responden Bapeda Kota Balikpapan. Dari gambar di atas diketahui nilai verifikasi hasil wawancara Bapeda di Kota Balikpapan sebesar 0,02 kurang dari 0,1 sehingga merupakan data yang valid, sedangkan faktor prioritas dalam penentuan lokasi perdagangan dan jasa adalah aksesibilitas yang mencapai 0,268 atau 29,8%.
Lalu masuk dari analisis AHP, hasil analisis responden jenis perdagangan dan jasa Kota Balikpapan. Dari gambar di atas diketahui bahwa nilai verifikasi hasil wawancara dinas perdagangan dan jasa Kota Balikpapan sebesar 0,02 sehingga bukan data yang valid. Sedangkan faktor prioritas dalam penentuan lokasi perdagangan dan jasa adalah aksesibilitas yang mencapai 0,338 atau 33,9%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya masuk ke penutup. Adapun kesimpulan dari yang hasil pembahasan, berikut merupakan kesimpulan yang pertama, berdasarkan analisis maka diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi kawasan perdagangan jasa pada pasar impres antara lain faktor aksesibilitas, faktor demografi, faktor sosial ekonomi, faktor kebijakan daerah. Setelah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi kawasan perdagangan jasa, kemudian lakukan analisis hierarki proses atau HP. Yang kedua, berdasarkan hasil yang diperoleh, tidak ada faktor yang memiliki nilai validasi kurang dari 0,1, atau data yang diberikan responden tidak memenuhi konsistensi dan diperoleh hasil dari mayoritas hasil pilihan responden. Faktor prioritas penentu lokasi kawasan perdagangan jasa pada pasar impres adalah faktor aksesibilitas. Dan yang ketiga, berdasarkan analisis kesesuaian terkait aksesibilitas pada kawasan perdagangan jasa pasar impres dapat disimpulkan telah sesuai dengan standar minimum penyediaan dan sarana kawasan perdagangan. Adapun jalan utama yang menghubungkan kawasan sekitar dengan kawasan perdagangan jasa pasar impres adalah Jalan Lejen Suprapto dengan klasifikasi jalan sebagai jalan kolektor sekunder. Sekian presentasi tugas besar di kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.